Renang di kolam renang, kolam ikan teman-teman. mumpung ikannya belum ada ya ini ya. Mantap. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Gaijin. Salam dari lovers Indonesia. Hai guys, alhamdulillah masih tetap panen di tengah pandemi corona ini ya. Walaupun kelihatannya pasar agak sepi, tapi alhamdulillah masih bisa panen. Walaupun harga nggak begitu tinggi ya, tapi ya masih bisa panen lah teman-teman, sedikit demi sedikit ya. Yang penting ada pemasukan. Ini dia teman-teman, persiapan panen hari ini untuk menghabiskan stok ikan yang satu kolam ini ya teman-teman ya. Ini untuk pengambilan 1,5 ton. Ya, oke teman-teman. Jadi harga pakan yang sudah mulai naik dan harga ikan yang agak cenderung turun ya teman-teman ya, karena pandemi corona ini. Tapi ya alhamdulillah masih bisa panen, dan walaupun untungnya nggak begitu ya, seperti biasanya ya. Biasanya kalau untuk hari-hari lebaran seperti ini tuh harga ikan tuh melonjak tinggi, tapi untuk hari ini stagnan di harga yang sangat harga standar lah, bukannya rendah tapi standar teman-teman. Nggak ada kenaikan, tidak seperti dari hari lebaran di tahun-tahun kemarin ya. Ini adalah akibat dari lesunya ekonomi di Indonesia akibat pandemi corona teman-teman. Sampai kayak ngoten nggih. Ini teman-teman, akibat dari corona dengan Pak Sinten Pak? Sahrul. Pak Sahrul. Ini teman-teman, ini pengalaman Pak Sahrul akibat dari corona ini sangat luar biasa teman-teman. Sampai Pak Sahrul ini dia pedagang teman-teman, pedagang ikan dari Solo Pak Sahrul ya. Aku enggak Solo. Oh bukan, Trenggalek. oh Trenggalek, tapi ini kirimannya ke Solo teman-teman. Dan Pak Sahrul ini ceritanya tadi ya, dia itu punya ikan sendiri teman-teman, satu kolam habis 24 sak. Ini ceritanya Pak Sahrul itu teman-teman. Dia korbankan ikannya untuk karena tidak laku ya, karena nggak bisa ngeluarin ikan, jadi dikorbankan ikannya sampai ikannya itu menjadi monster dan dijual dengan harga 10.000 per 2 kilo teman-teman. Itu udah dikemas, udah di apa ya, dikemas, dibetetin ya, itu dijual ke harga 10.000 2 kilo, sampai segitunya ikannya nggak bisa keluar teman-teman. Ini pengalaman dari Pak Sahrul ya. Biasa yang kirim ke Solo, dan ikan ini nanti kirim ke Solo teman-teman 1,5 ton. Ini adalah cerita-cerita dari akibat dari pandemi corona ini ya teman-teman. Untuk perikanan ikan lele, Pak Sahrul ini aslinya orang Trenggalek, tapi biasa kirim ke Solo, dan dia punya cerita yang sangat tragis seperti itu teman-teman. Untuk hari ini ya, sampai dia korbankan satu kolam ikannya yang habis 24 sak, itu cuma dapat uang sekitar 3 juta teman-teman katanya tadi. Luar biasa, kasihan lah ironi untuk petani ikan untuk saat ini akibat dari pandemi corona teman-teman. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain teman-teman di tengah wabah pandemi corona ini. Bukan hanya di bukan di ikan lele saja, cuma ayam juga, bebek juga, semuanya punya ceritanya masing-masing teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk kali ini udah agak bisa kirim, jadi harganya kalau untuk pengiriman itu standar ya, masih biasanya 1,5 ton, cuma habisnya itu lama teman-teman, cuma seperti itu karena pasar yang sepi ya. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali cerita-cerita di tengah pandemi ini. Jadi ya kasihanlah kami ini. Sebenarnya nggak seperti yang dibayangkan ya, petani ikan itu sukses. Ya ada yang sukses teman-teman. Tapi kalau
terdapat serangan yang seperti ini itu nggak bisa diprediksi ya. Dengan harga-harga yang anjlok-anjlok seperti ini, tidak stabil seperti ini membuat petani itu kalang kabut ya. Apalagi sekarang harga pakan udah mulai naik per tanggal 1. Untuk pakan merekan-merekan yang lain ada yang sekarang udah 300 lebih, ada yang 321, 312 macem-macem. Jadi kira-kira seperti itu. Dengan adanya komitmen ini KKP akan mengawasi dan mengambil langkah tegas bila menemukan kenaikan harga pakan di saat pandemi. Iki tenanan apa ora? Iki sing tadi iki tenanan tipatu ya ora, tapi LP kok muda. Sedaya munda Pak. Nah iya, pakan ikan tidak boleh munda naik di kala wabah pandemi. Kata Pak Menteri tapi ya, kowe wong menteri, tapi dalam eneng surat iki aku orang produk sapa lho. Iki Japa ya. Lho, Japa nek sapa iki? Japa nek enggak salah. Niku lho Pak, sing kadang-kadang simpang siur tuh di situ niku. Kuwi lho Mas kan jelas kok Japa dhewe iki eneng pemberitahuan munda. Lah nggih. Lah, gue sih digawe sing di kebijaksanaan kuwi kan kon pusate gak oleh kala pandemi gak oleh mundakne pakan. Tapi nyata-nyatane jalan munda ini. Semuanya munda. Mundakne lho pisan. Jawab Kan lain-lain. kiriman Magetan tetap lancar Pak ya. Sik mlebu iki malan Magetan. Salah iki wae. wae. Tanggal 1 iku sebelum corona kae terakhir aku njukuk terus enek isu corona kae kan Magetan zona merah. Nggih. Gak iso keluar jere wong hajatane aku ora oleh jere ngono. Nggih. Wah men tenan ane iki aku ndelok bajul kabeh. Yo piye aku ora oleh metu. Lah ternyata yo teko saiki lagi metu iki. Pun pinten sasi Pak niku? Yo awal corona isu corona 30. Bah. Kae. Mengerikan. Lenger tenan aku yo duduk lan petani ku bangga ngebel. Ya nggih pundi-pundi padha iwake blagor-blagor. Maklum ya kondisine aku dhewe iya kok aku dhewe iku isolasi diri. Seminggu ki panggon nang omah ra metu-metu blas. Ya si aku dhewe korban ngono kuwi. Tapi ojo suwe-suwe. Kan isune kasih panas sik wedi lho. Nggih, Minggu serian. pertama kan ora eneng anake wedi, arep ngene wedi. Saiki kono-kono. Kono-kono. Corona. Nah, oke guys, itu guys. Jadi cerita dari Pak Sahrul tadi itu seperti itu teman-teman. Tragis kan? Untuk hari-hari pertama waktu ada pandemi itu semuanya pada takut dan akhirnya ya seperti itulah, ikan nggak ada yang bisa keluar. Dan ikan nggak bisa keluar ya untuk pengiriman karena semuanya pada takut. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman. Jadi untuk ikan-ikan kalian yang udah diambil dengan harga yang standar, jadi alhamdulillah lah masih bisa walaupun balik modal, alhamdulillah. Yang penting nggak kalah terlalu banyak lah untuk saat ini ya teman-teman ya. Dan tetap berbudidaya ikan lele. Jangan hiraukan, pasti nanti ada kenaikan harga lagi teman-teman, dan petani lele pasti akan sejahtera ya. Jadi gitu aja, salam dari Om Gaijin. Tetap waspada, pakai masker ya. Masih ada wabah corona ya. Dan kapan ini akan berakhir belum tahu, dan semoga saja ini wabah corona ini cepat berakhir teman-teman. Ya. Oke, gitu aja. Salam untuk teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.